Next aja. Agak sensitif. Endang Ismiati. Orang yang aku sayangin paling teratas adalah Ibu Asna. Is the my mom. My mom sih. Keluarga aku. Ya orang tua. Sama orang tua sih bang. Orang tua, kedua orang tua. Orang tua. Orang tua. Orang tua ya? Mama. Mama. Mama saya. Mama. Mama. Yang pastinya ibu. Saya sayangin ya ibu. Yang paling disayangi yang pertama ibu. 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 Ibu lah. Ibu. 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 Dan ibu. Kalau ibu? Iya. Ibu. Kenapa? Next. Iya, nggak ada alasan untuk nggak sayang sama dia kan, mama itu. Karena beliau orang yang sudah melahirkan dan merawat saya. Ya iyalah jelas. Nama ibu saya. Kenapa? Ya karena setelah Allah dan Rasulnya, ya siapa lagi kalau bukan ibu kita kan? Dan agama pun kan mengajarkan seperti itu. Ya kenapa alasannya? Iya karena beliau yang melahirkan, membesarkan, mendidik, dan lain-lain. Oke. Kasih samu. Jelas lah. Lanjut ya. Nah ini nomor 13. 4 soal lagi berarti bang. Ya, karena dia yang melahirkan dan membesarkan kita. Dia yang yang kita sampai seperti ini. Ya tentunya orang tua kita lah, ibu kita. Ini bisa nangis nggak sih? Antum bahas ibu lagi. Alasannya apa? Segalanya lah. Orang tua yang ngasih kita makan dari kecil, lahirkan. Dan ada lagi sudah jawabannya itu sudah. Apalagi namanya orang tua kan, nggak mungkin lah nggak baik kan. Karena ibu yang membesarkan anak. Banyak alasan, tapi yang utama jauh sebelum wujudku ada dia sudah mencintai aku pastinya. Dan itu nggak bisa gua alas sampai sekarang. Iyalah. Merawat dari kecil gitu kan, dia melahirkan kita, dia menyusui kita gitu. Nomor 2 pasti bapak, nomor 2. Ketiga istri, keempat anak. Keempat anak, saudara, sepupu. Setelahnya teman-teman, sahabat, teman. Musuh pun sebetulnya teman sih. Mantan teman. Musuh adalah mantan teman. Iya, karena memang sudah kewajiban kita sebagai anak untuk mencintai, menyayangi orang tua. Sesosok ibu itu yang paling utama kita muliakan. Setelah daripada itu dan ayah kita. Aku besar di dalam perutnya dan lahir dari dia dan dibesarkan seorang diri. Dia ada single mom dari aku umur 5 tahun sampai sekarang dan gak pernah mengeluh. Even aku kayak dulu nakal banget gitu, tapi dia selalu mendoakan aku yang terbaik sampai ya aku menjadi diriku dan merasa udah kayak jadi versi terbaik dari diriku yang sebelum-sebelumnya. Dan dia tetap menerima gitu. Karena even aku kayak mau aku kerja di sini, dia tetap menghargai gitu. Nggak apa-apa, bagus nih gitu. Dia terus kayak kasih support seperti kayak support system paling utama sih. Jadi ya orang yang paling gue sayangin dia. Karena sampai saat ini mama yang selalu masih mendukung. Masih setiap saya punya masalah keluarga di luar, mama yang selalu mendukung.
saya dari kecil sebenarnya bukan ibu juga sih, cuma sama bapak juga, karena kalau disuruh milih orang tua kan, kalau disuruh milih memang orang tua, karena apa ya, saya tahu ya dari kecil hidup saya gimana, susah payahnya mereka gimana menghidupkan saya paling tahu itu. Saya masih ingat itu bagaimana mereka mensekolahkan saya, membiayakan saya sekolah dengan penghasilan mereka yang tidak seberapa, tapi mereka tetap berusaha semaksimal mungkin agar saya ini bisa sekolah dengan penghasilan mereka yang tidak seberapa, tapi mereka berusaha gitu. Orang tua bagian itu segalanya lah, menjaga saya, merawat saya dari kecil. Karena kita dari lahir sampai sekarang, ibu itu ngerawat kita dengan ikhlas dan gak mengharapkan imbalan. Hanya itu. Dan sosok seorang ibu itu nggak pernah ada habisnya untuk nyayangi kita, Mas. Itu aja. Beliau adalah orang yang sudah melahirkan anak, orang yang sudah menyayangi anak dari kecil, merawat anak dari kecil. Karena Nabi yang bilang, Rasulullah bertanya, siapa yang pantas aku sayangi setelah Allah dan Rasul SAW. Jadi ibu, siapa lagi? Ibu, siapa lagi? Ibu, siapa lagi? Yang ketiga ayah. Karena ibu pintu surga ya, orang tua itu pintu surga. Tapi Rasulullah SAW bilang 3 kali di ibu. Jadi kita ikutin, dan itu memang kunci surga ya. Jangan pernah buat orang tua menangis ya. Apalagi sampai meneteskan air mata yang buat beliau kecewa ya. Karena pintu surga bisa tertutup di situ. Jadi masih banyak-banyak bersyukur buat teman-teman mungkin yang masih lengkap orang tuanya. Ya, anak, bapak sudah dipanggil Allah, tinggal satu kunci surga anak ya, ibu. Karena beliau orang yang sudah melahirkan dan merawat saya. Ya iyalah jelas. Nama ibu saya. Kenapa? Ya karena setelah Allah dan Rasulnya, ya siapa lagi kalau bukan ibu kita kan? Dan agama pun kan mengajarkan seperti itu. Sekarang saya berada di sini, saya hidup sekarang ini, bahasanya cuma ingin membahagiakan mama saya. Saya sama sekali berpikiran bahwa udah saya harus, maksudnya satu-satunya orang tua yang saya punya kan mama, jadi ya benar-benar saya harus bakti kepada mama saya, harus membuat mama saya bahagia gimana pun caranya. Yang penting mama bisa bangga dan bahagia dengan apa yang saya lakukan sekarang ini dan ke depannya. Karena dia sosok wanita yang sangat berharga bagi saya. Ya, ibu. Jadi ya dia rela berkorban bahkan nyawanya untuk melahirkan saya. Bahkan saya juga mengetahui jerih payahnya ketika membesarkan saya. Qadarullah dulu juga saya itu lahir dari keluarga yang bukan kaya lah. Jadi saya juga ya mengetahui, menyaksikan bahwasanya perjuangan ibu dalam membantu ayah saya dalam menafkahi kami. Kami kan 9 saudara. 9 saudara, saya anak yang ke-7, anak yang ke-7. Nah, kebetulan juga ayah saya itu istrinya 2. Nah, dalam perjalanan hidup ayah saya yang mungkin pernah juga mengalami rezeki yang di atas, suatu ketika rezekinya itu jatuh dan bahkan mungkin minus. Nah, otomatis dalam menafkahi
kami 9 saudara itu kalau cuma mengandalkan dari ayah kan nggak cukup. Nah, akhirnya ibu ikut kerja jualan pentol, jualan gorengan kayak gitu untuk menafkahi kami. Ya, intinya itu. Sehingga dengan perjuangannya tersebut saya benar-benar terharu lah. Ya Allah, saya merasa durhaka sekali gitu sama ibu. Karena belum bisa membalas kebaikan yang telah ibu berikan kepada saya dan saudara yang lain. Semoga Allah mengampuni ibu saya. Karena ibu saya sampai sekarang belum keluar dari paham takfir tersebut. Ibu, ayah, dan keluarga itu masih dalam doktrinan akidah ormas Islam tersebut yang mengandung paham takfiri, khawarij, dan lain sebagainya. Ya gitu, itu yang bagi saya PR lah, bagaimana agar mungkin setidaknya saya itu bisa mengeluarkan ayah ibu saya untuk keluar dari faham tersebut gitu. Dan saya ingin membalas kebaikan ibu saya itu dengan saya hafalkan Quran sehingga bisa memberikan mahkota di surga nanti. Walaupun saya sudah tua, maksudnya sudah tidak muda lagi, tapi saya akan berusaha untuk menghafalkan Quran dan saya niatkan untuk memberikan sebuah mahkota untuk ibu saya. Semoga Allah mudahkan. Amin. Insyaallah. Ya, seperti yang anak kasih tahu sebelumnya sama antum, ya ibu itu sangat berarti bagi anak. Dia yang melahirkan kami, dari di kandungan dia berletih-letih, susah tidur, mau ke kanan kiri. Kalau kita ingat-ingat, anak juga punya istri, lihat beliau, masya Allah, pengorbanannya itu sangat gimana gitu. Anak masih kecil lagi, ya bilang orang Bandung tuh badung ya, nakal ya. Sampai SMP juga dibiayain, gagal. Sampai SMA juga begitu. Pernah anak nabrak orang, habis uang mama anak itu 20 juta, masya Allah. Pada saat itu uang 20 juta itu besar banget. Jadi anak itu merasakan, anak itu nggak akan bisa membalas apa yang sudah ibu anak telah berikan kepada anak. Ya karena dari rahimnya kita lahir ke dunia, dengan kasih sayangnya juga kita tumbuh sampai sekarang, dan itu nggak bisa dibayar dengan uang sebesar apapun, dengan ya nggak bisa dibayar itu. Mungkin teriakan mama kita saat ngelahirin kita itu, teriakan pertamanya mungkin itu aja belum bisa kita bayar sampai sekarang untuk berbakti kepada dia, untuk berbakti kepada mama kita. Jadi ya mama the best lah, top one after itu ya, after Allah dan Rasul. Alhamdulillah sampai sekarang masih ada ya kedua orang tua, karena kedua orang tua tersebut memberikan kita pelajaran, entah itu dari segi kehidupan ataupun kehidupan semua ya. Kita terus ya, seperti iya, kita terus ya. Ulang-ulang. Jadi sosok yang apa tadi? Sosok yang apa? Yang kamu sayang. Oh, yang sayangi. Kedua orang tua, karena kedua orang tua yang mengasuh kita dari kecil, mendidik kita apa artinya kehidupan, memberikan kita pelajaran apa artinya hidup, memberikan kita pelajaran bagaimana caranya bersyukur, bagaimana caranya beribadah, dan lain sebagainya. Nggak nangis. Oh iya, nangis. Iya. Alhamdulillah. Beliin baju, beliin mainan. Alasannya karena saya itu terus terang Bang, di keluarga itu ya apa ya, bisa dibilang
banyak salah dulu di masa lalu Bang. Jadi makanya mungkin saya semenjak saya merantau begini kan Bang, jauh dari keluarga pasti kadang-kadang saya ingat kesalahan saya dulu di sana Bang, yang itu di Makassar sana. Ya makanya kadang-kadang setelah saya kerja sudah bisa bagian orang tua di sana secara langsung kan, buat jadi mereka bangga ya. Betul-betul kita ngerasa itu kayak sedih aja gitu Bang. Waktu saya ingat dulu waktu sampai buat orang tua menangis dulu. Ya kan masa-masa lalu kan Bang, biasa kan. Masa jahiliyah. Iya. Berikan alasannya. Kedua orang tua ya, karena orang tua yang melahirkan, yang merawat dari kita kecil ya. Kenapa? Mereka ngerawat kita dan nggak minta balasan gitu loh. Kayak gimana ya? Mereka nggak minta balasan, tapi kita yang kayaknya mungkin kurang perhatian kali ya ke orang tua. Karena ada juga yang orang bilang itu dua ya. Dua orang tua bisa merawat mungkin sampai 10 atau 12 anaknya. Tapi 12 orang anaknya tidak bisa merawat 2 orang tuanya. Ya, itu sih harusnya kita bisa lebih sayang ke orang tua. Setelah Allah dan Rasulnya yang pasti. Karena ya itu Bang, kembali lagi Bang, dia istilahnya dia bertaruh nyawa loh ngelahirin saya. Jadi kalau dibilang orang yang setelah Allah dan Rasul ya ibu. Nomor keempat bapak. Ibu sama bapak tidak akan tergantikan. Itu aja. Gak ada nama lain. Yang pertama ya, Allah, Nabi Muhammad, sahabat, banyak. Iya sudah. Orang tua. Alasannya itu kerasa setelah punya anak sih. Jadi bagaimana tahu susahnya ngurus anak dari kecil sampai besar. Dan itu aku ngebayangin dulu aku masih kecil. Bagaimana susahnya itu ngurus, dan itu butuh kesabaran, butuh kasih sayang. Karena bisa aja kalau nggak sabar tak cekek. Tak cekek. Tapi karena kita tahu itu juga perintah Allah, itu juga ya karena kita sayang gitu kan. Ya kita jaga, dan itu aku ngerasa itu lebih berat kepada orang tua aku. Maksudnya mungkin aku lebih bandel, lebih apa. Dan aku ngerasa itu ke anakku itu berat, kecuali dengan kasih sayang. Maka orang tua aku tuh aku rasa lebih berat lagi. Jadi karena aku ngerasa dia berat banget untuk mendidik aku sampai sebesar ini dan sampai seperti ini, itu makanya cinta itu ke orang tua sih. Apa sih? Aku ngomong apa sih? Aku nggak ngerti loh ngomong. Iya, kalau untuk yang punya salah, baik itu dikenal maupun enggak ya, insya Allah udah maafin ya. Karena manusia tempatnya salah gitu. Nggak ada manusia yang benar, cuma malaikat ya, bukan dari manusia. Kalau saya pasti banyak salah. Mungkin dari yang menonton ada yang kenal Ana, mungkin pernah Ana singgung atau sikap yang kurang berkenan, mungkin ada janji yang belum ditepati. Mumpung Ana masih di dunia ya, Ana berharap bisa bertemu gitu ya untuk menyelesaikan. Nah, Ana harapannya jangan sampai nanti ditagih di akhirat ya. Itu lebih bahaya lagi buat Ana itu.